إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. صلى الله روح جميع تابعين وتابعي تابع من تبعهم بإحسان. ما إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين والمنفذين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والمبصرين وأهل طاعتك أجمعين. صلى الله جميع ساداتنا سفيان ما كان مشارق الأرض إلى مغاربها الخاصة جميع التسعة أصولهم وأفهم الشيخ متأسفين المجمعين. صلى الله أرواح أولياء هذه البلدة من الشيخ هذه الخاصة جميع أولياء وأولم هذه القرية الخاصة منهم به ولكم من وزجت به ولي سلام رحمة وزجت به ولي kedua masalah sultan wazajatihim bah munadi wazajatihi wa mbah said mudr wazajatihi wa mbah ali wazajati mbah mizan wazajati mbah ibrahim wazajati mbah wazajati wa syekh hasan ash'ari wazajati wa usulihim wa syekh tasibin al-majmu' sallallahu alaihi abdullah wazajati narati wa ibn sya'ali murtada wazajati amir nafar jami' auladihim inama syekh abdurrahman wa syekh أحمد زاهد والشيخ ميمون والشيخ خديجة والشيخ عائشة والشيخ زليخة صلى الأرواح يا الشيخ مبادر وجميع أولاده من مشعل بكر والشيخ محمد سبتر والشيخ زينب والشيخ حليمة سعد والشيخ ربيعة الأدبية صلى الله عليه وسلم جميع أولاده الشيخ أحمد بيض والشيخ حمزة أحمد والشيخ حميد والشيخ خليلة صلى الله عليه وسلم الشيخ أحمد زاهد والشيخ أحمد شهدي والشيخ وسلمى والشيخ أنصر الرزالي والشيخ محمود بن جبري والشيخ وكيي يستاكر صلى الله أرواح الشيخ محسن وزوجته حليمة السعد وابنهما كيي أحمد سهيم وجميع أولاده كيي أحمد بيضاوي وأخي مس أحمد جفري وصلى الله أرواح الشيخ إدريس والشيخ أحمد نامكن والشيخ وأسيا والشيخ عبد الله بن طاهر وزوجته راضية وصل إلى أرواح Mas Abdul Rahman Mas Badrul Huda wa ning sirbaratih wa ning kunun wa jami masyayikh wa masyayikh musul wa musyakin wa talmutasibina ilaihim ajma'in khususan ila arwahi asyikh Azhari wa zawjataihi wa jami' auladihi min masyayikh Tahir wa Makki wa sallallahu arwah Muhammad Murtada wa zawjatihi Sauda wa jami' auladihima Ki Ja'far Shadiq wa zawjati Aisyah wa Ki Mujar Saifuddin wa nying Hajjah Maryam wa sallallahu arwahim Yai Hasan bin Hafid wa ibni Mas Atabik Azhari wa usulihim wa musyakhim wa tamtasibin al-majma'in sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi walidina alaikum khasawatina wa muslimina amma sallallahu alaihi al-alama al-muhaqqiq Syekh Muhammad Nawawi bin Mar al-Jawi wa sallallahu alaihi al-alama Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i al-Kushmi al-Malaibari wa usulihim wa hurum Syekh tamtasibin al-majma'in sallallahu alaihi Abdul Hamid Abdullah bin Umar wa usulihi wa hurum Syekh tamtasibin annallaha la yashmurahna al-maghfirah ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا وعلى المزبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلى الآخر وعلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada alaina min barakatihi amin. Wong kala lan ngendika sapa Ghazali Mauzali ngendika ngene wa zuhdu tawi zuhd iku antatruka yen to ninggal sapa sira dunya ing donya oleh ninggali ilmika krana ngerti sira bihaqaratiha kelawan remeh donya.
Rememang binisbati kelan bangsono ila nafasatil akhirah maring baguse akhirat. Walaisa hale ora ana iku minaz zuhdi walaisa lan ora ana iku minaz zuhdi saking zuhud apa tarkul mali ninggal bondo wa badluhu lan nguweh-nguweh apa nyerahno utawa nguwehno mal ala sabilis sakha ing ngatasi dalan sifat loman wa ala sabilis istimalatil qulubi lan ing ngatasi dalan amrih condonge pira-pira ati wa ala sabilit tamai lan ing ngatasi dalan ngarep-ngarep tomak mengharap pengembalian li'anna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono kabeh ku mang ya tarkul mal wa badluhu ala sabilis sakha wa ala sabilis istimalatil qulub iku kabeh kullahu ya sakabene dzalik iku mim mahasinil adat tetep setengah saking pira-pira kebagusane pira-pira adat biasaan wala madkhalalan ora ana nggon mlebu iku maujud li syai'in saking suwiji-wiji minhu saking dzalik fil ibadati yang dalam pira-pira ibadah intaha wis tutuk apa dawuhe Imam Ghazali. Sekarang meneruskan cabangnya iman yang ke-11 yang ke-71 yaitu tentang zuhud. Kemarin sudah diterangkan ya. Zuhud ada zuhudnya orang arifin yang hanya memiliki dunia hanya sekedar cukup sahajat saja dan meyakini kehalalannya. Tapi kalau zuhud dalam masalah haram ya wajib ya. Semua orang mukmin itu wajib menghindar dari perkara haram. Dan ada yang mengatakan juga zuhud itu memberikan apa yang ada yang terkumpul dan tidak mencari sesuatu yang tidak ada. Mendahulukan orang lain daripada dirinya. Masalah dunia. Dan sekarang Imam Ghazali berkata, adapun zuhud itu antatrukat dunya li ilmika bihaqaratiha. Yaitu hendaknya kamu meninggalkan dunia itu karena kamu mengetahui bahwa dunia itu sangat rendah nilainya. Sangat rendah nilainya tadi binisbati ila nafasatil akhirah kalau memang itu disandarkan dengan keindahan kemahalan akhirah. Walaysa minazudi tarkul mali wa badluhu ala sabilis sakha. Ya, bukan termasuk daripada zuhud meninggalkan harta sama sekali, enggak mau. Dan wa badluhu ya, dan menghambur-hamburkan harta tadi, memberikan harta tadi, tapi bukan karena zuhud, tapi dia memang orangnya royal. Sabilis syaqqa wala sabilis istimalatil qulub dan dengan tujuan agar dia itu disenangi oleh orang-orang. Wah, semuanya tunduk kepada dia. Wala sabilit tama dan dengan tujuan ada kemauan. Mau nyalon. Lianna dzalika kulluhu mimma hasinil adat. Karena semua itu yang diterangkan di atas Imam Ghazali tadi itu termasuk daripada apa ya? Hiasan-hiasan, kebaikan-kebaikan daripada adat. Wala madkhala li syai'in minhu fil ibadat dan tidak ada celah
ya, sedikit pun bagi semua tadi, ya, itu di dalam ibadah. Ini pengertian zuhud sangat sangat luar biasa ya Muzali. Jadi zuhud itu kata Imam Ghazali, kita meninggalkan dunia itu karena kita mengerti dan tahu tentang nilai dunia. Karena dunia itu kan asalnya dani'ah. Itu kan bahasanya dani'ah, sesuatu yang sangat remeh. Ya, kalau memang dibandingkan dengan keistimewaan akhirat. Kalau masalah dunia itu dibandingkan dengan masalah akhirat, sudah tidak ada apa-apanya. Makanan-makanan dunia, ya, sesuatu yang nikmat pasti ada akibat. Apakah lagi yang tidak nikmat, gitu kan? Makanya kata Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, ya, wal masalih mahdho itu azizah. Kemaslahatan dunia yang murni maslahat itu sulit, hampir tidak ada. Ya, hampir tidak ada. Contoh sekarang, kemaslahatan untuk makan. Makan itu masalah. Tapi di sisi lain kalau kita sudah mencari kemaslahatan makan, tentunya kita harus mencari harta untuk makanan. Nah, dalam pencarian ini juga kan payah. Dan kita dituntut mencari yang sesuai dengan syariat. Setelah mendapatkan adegan halal pun, ya, mendapatkan hal halal, kita makan. Setelah kita makan, itu manfaat dan maslahat. Tapi ya juga butuh untuk dikeluarkan. Karena itu kotor. Begitu keluarkan, kita butuh tempat seperti WC, seperti loh, terus. Ya. Maslahat pakai baju maslahat. Ya. Tapi kemaslahatan itu juga bukan murni kemaslahatan. Mesti, ya, setiap keladatan itu katanya Syekh Izzuddin bin Abdul Salam akan menimbulkan keresahan dan kelelahan di dalam akal dan badan kita, pikiran dan badan kita. Pakaian, ya, kalau kita pakaian bagus, sarungnya BHS yang asli, ya, itu juga cara mencucinya lain, cara menjemurnya juga sulit, lah gitu deh. Dan setelah kita pakai itu juga kita butuh mencuci. Mencuci itu butuh alat untuk mencuci. Ya. Butuh bahan, deterjen. Ya. Butuh mesin cuci atau kita cuci sendiri. Itulah dunia. Kita di dunia juga nggak punya istri, bingung. Punya istri itu masalah, tapi ketika kita punya istri, kita akan menghadapi masalah baru, mulai harus mencari nafkah, mendidik istri, ya, harus sabar dengan omelan-omelan istri terus. Ya. Kita punya anak maslahat, tapi di sisi lain anak itu butuh nafkah, butuh pendidikan. Ya. Kadang menjadi cobaan bagi kita. Rumah maslahat, tapi dalam membuat rumah itu kita butuh tenaga dan pikiran. Yang nantinya rumah itu harus merawat. Seterusnya dan seterusnya. Tapi nanti kalau di akhirat, kita begitu masuk surga, plus gratis. Wala mikir listrik, wala mikir untuk nyaput rumah, wala mikir untuk jamu dan pakaiannya si istri.
tidak mikir pakaian dan biaya anak, tidak mikir nanti makan-makan ini bisa penyakit, ya, sama sekali tidak ada. Loh, kalau kita bisa membandingkan ini, maka sebenarnya hakikatnya dunia itu hakoroh, sangat rendah. Baru di akhirat itu maslahah mahdoh, nikmat yang murni, faedah yang murni. Makanya kan ada hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri itu, ya, Rasulullah bersabda, ya, yunadi munadin, ya, ahlal jannati fil jannat. Nanti kalau para ahli jannah itu sudah masuk surga, ada malaikat yang memberi pengumuman, ya, ana lakum antahyau wala tamutu abada, ana lakum an tasihu wala tasqamu abadan, ana lakum an tasubbu wala ana lakum antasubbu wala bait. Sudah waktunya kamu itu untuk muda. Ya, apa tua itu? Wala ana lakum antasihhu wala tasqamu abadan. Ana lakum antasubbu apa itulah. Lupa saya. Terus yang akhirnya analakum an tunaimu, analakum an tasubbu wala tahramu abadan. Analakum an tunaimu fala tai'asu abadan. Jadi ketika orang-orang ahli surga masuk ke dalam surga, ada malaikat memberi pengumuman, ahli surga, ini waktunya kamu akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Ya, dan kamu di sini tidak akan selalu sehat, tidak akan pernah punya penyakit. Hidup selamanya, sehat terus, tidak punya penyakit. Dan kamu akan tetap muda, tidak akan pernah menjadi tua. Ya, dan waktunya sekarang kamu lagi waktunya bersenang-senang. Dan selamanya kamu tidak akan pernah putus asa. Di dunia itu kadang kita sudah mencapai semua, ya, punya pabrik, punya macam-macam. Kadang ada sesuatu yang membuat kita bosan dan putus asa, tapi di akhiratnya. Nah inilah, ini zuhud, ya. Apalagi orang yang arifin sudah hanya memikirkan Allah. Bukan surga saja kalau sudah kita pikirkan kayak begitu. Andaikan kita itu sudah bisa memandang Allah, para arifin itu harapannya begitu, ya, maka harta ini semuanya tidak ada artinya. Makanya kata Al-Hikam itu, Syekh Ahmad bin Abdullah berkata, al-ajab kullal ajab mimman yahrabu mimman la anfika lahu minhu wa yatlubu ma la baqa'alahu ma'hu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ya. Sudah sangat mengherankan sekali orang-orang yang mau menghindar, ya, emoh terhadap Allah. Sedangkan dia itu tidak bisa lepas sedikit pun, sedetik pun, atau kurang sedetik pun daripada Allah. Dan dia hanya mencari sesuatu yang mereka nanti akan berpisah dengan dia, yaitu dunia. Nah, diteruskan, walaisa minaz zuhdi tarkul mali wa badlu ala sabilis syaqqa. Tapi bukan berarti karena dunia itu sangat rendah, ya, maksudnya ditinggalkan untuk cinta dalam hati. Bukan termasuk zuhud itu tarkul mal, sama sekali tidak mempunyai harta.
minta. Ya, keliru. Karena ada agama lain itu sudah diam aja, minta-minta sama orang. Jangan. Ya, katanya apa? Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, "Nak, kamu jangan meninggalkan dunia ini. Sama sekali tidak mempunyai dunia. Nanti kamu merepotkan orang lain. Jadi orang hidup. Ya. Nanti makan mau minta sana-sana. Ya, pingin ini nyari-nyari. Orang mangkel. Itu bukan zuhud namanya. Ya, meninggalkan dunia sama sekali, ya, dan menyerahkan, menghambur-hamburkan dunia itu, tapi memang dia apa ya, mempunyai watak royal. Kan ada orang itu ya, kalau dapat uang, wah semuanya dimarungno ini. Bukan dia itu zuhud, bukan dia itu paham tentang kerendahan nilai dunia, tapi dia mempunyai watak, memang watak royal. Lain ya, ini sangat bagi orang awam ini sangat sulit membedakan. Ya, kadang orang zuhud itu tidak nampak seperti orang royal gitu. Ya, kan ada itu ya, royal gitu. Ya, ini dibelikan, kalau punya uang habis cari lagi. Itu bukan zuhud, bukan termasuk dia itu zuhud tidak cinta kepada dunia. Lah kita untuk mengetahui orang tidak cinta dunia ya mungkin ya sulit, ya enggak mungkin lagi ya sulit karena itu ilmu dalam hati. Kan ada orang-orang awam, wah itu kiai enggak pernah ngedum-ngedum kalau ini. Nah, kalau ngaji gini kan kita tahu. Ya. Ini kalau nggak ngaji kan kita nggak ngerti. Jadi bukan zuhud itu bukan termasuk zuhud meninggalkan dunia sama sekali. Atau punya dunia terus diberikan tapi dia memang apa ya dari segi sifat dermawannya dia. Ya. Atau ala sabil istimalatil qulub, atau dia memberikan harta tadi dengan harapan orang-orang itu condong kepada dia. Hati-hatinya orang condong kepada dia. Ini biar tertarik. Tapi kalau memang tujuannya nanti orang itu dilomani, nanti biar seneng sama dia terus diarahkan dalam kebaikan, itu bagus. Ini ya pingin cuma orang-orang itu rebutan pengaruh. Ya. Rebutan pengaruh. Makanya kita tidak bisa menilai dohirnya itu tidak bisa. Saya pernah baca di kitab Iqadul Himam Syarah Hikam. Di daerah Maghrib itu ada seorang wali yang sangat zuhud. Warok. Beliau itu saking zuhudnya setiap hari. Beliau kerja sendiri. Tidak menerima pemberian orang lah. Apa pekerjaan beliau? Mencari ikan. Mencari ikan di sungai, di laut. Kalau sekarang apa mancing, apa menjala ya. Menjaring. Itu setiap hari. Asli bu. Dan kiai ini punya seorang santri. Ya, akhirnya santrinya ini entah mau pulang atau mau bepergian di suatu daerah. Yang di daerah itu terkenal ada seorang wali besar. Ya, orang yang zuhud. Akhirnya kiai ini bilang sama santri. Nah, kalau kamu datang di daerah fulan ini namanya ini, tolong kirim salam. Mintakan saya doa. Oh iya kiai. Kebetulan akhirnya si santri ini pergi.
Setelah dicari mana nama rumahnya Fulan, mana rumahnya Fulan, ketemu. Waduh, begitu ketemu kaget. Rumahnya itu sangat mewah. Sekarang itu mobilnya mulai Alphard wis sembarang gitu. Ya, hiasannya sangat indah. Kaget. Duh, masa ini orang turun? Kalau tadi memang gurunya setiap hari menjala di sungai. Ini untuk pelajaran. Ini di kitab Fiqhul Himam. Tapi nama tidak disebutkan. Kadang ulama gitu. Karena menceritakan yang semacam itu, nama dan tidak disebut. Wah, santri ini penuh tanda tanya. Masa ini Pak? Waduh wis. Ya, pagernya luar biasa ya. Dinding-dindingnya waduh. Nah, akhirnya tanya. Ini rumahnya Kiai Fulan. Oh iya. Saya disuruh gulukannya untuk menemui. Wah, enggak ada, kemana? Sekarang lagi ke Istana Merdeka. Itu ke tempatnya persi. Duh, tambah kaget. Masa orang yang katanya zuhud kok runtang-runtung sama pemerintah sama penguasa. Wah, ini ulama palsu ini katanya gitu kan. Jadi kita jangan menilai yang semacam itu. Jangan-jangan kita dengan Kiai Amin, Ma'ruf Amin itu lebih zuhud Kiai Ma'ruf jangan-jangan. Loh ini contohnya. Rumahnya mewah, mobilnya sangat mewah. Ya, terus ditanya, dia selalu runtang-runtung sama pejabat. Sudah semalaman nunggu, tidak bisa tidur. Mikir ini, masa nggak keliru guru saya ini. Kalau guru saya memang asli, ya nggak pernah. Jangankan presiden, camat saja enggak. Gitu, ya. Seperti saya kan nggak pernah, ya memang camatnya nggak mau sama saya. Ya. Kadang orang itu kan nggak mau mendekat sama mereka biar dikatakan, oh, ini zuhud ini. Ya. Dan kadang tidak mau mendekat dengan mereka karena kesombongan. Ulangan apa itu? Ya. Jadi sebenarnya bukan itu. Bukan menyombongi bahwa merasa lebih baik daripada presiden. Nah, kalau saya itu mau merasa lebih baik dari Pak Jokowi itu punya kekuasaan nomor 1 di Indonesia, dihina-hina tidak mau melaporkan itu. Ya, yang katanya orang yang menghina itu apa? Ahli falsafah. Ya orang ngomong siapa saja, apalagi cuma ngilok-ngilok, apalagi cuma menghina, tidak usah profesor doktor. Orang becaan itu kalau menghina bisa. Gak usah sekolah, saya bisa menghina orang. Ya, lalu orang tukang menghina itu kok disanjung. Ini yang malik otaknya siapa ini? Apa masyarakat itu sudah malik otaknya? Ya, ya kalau ngeritik ya silahkan. Ulama dulu kalau ngeritik itu didatangi, dikirimi surat seperti Bali Maksum, gurunya Pak Yasin. Dikirimi surat, Pak Harto dikritik, kirimi surat. Dan tidak pamer kritiknya. Oh ini biar dikatakan orang kritiknya hebat, pemberani, ini memang zuhud. Ini adalah panglima. Dan beliau Bali Maksum tidak punya apa-apa. Kasur tidak ada di tempat tidurnya. Ya Pak Haji? Sarung cuma 3. Pakaian dibatasi cuma di 3. Sangat sederhana. Beliau selalu mengkritik Pak Harto, tapi lewat surat. Ya, seperti Bayi Zainal itu adik iparnya itu. Para DPR yang kurang beres itu dipanggil ke Kerapia, dinasehat. Jangan dikira diam beliau itu, tapi caranya sesuai dengan yang dianjurkan syariat. Justru orang-orang yang mengikuti panduan syariat sekarang nggak payu, ya, nggak payu.
Saya tahu sendiri kok. Wong istrinya itu masih saudara saya. Ya, nah, begitulah. Jadi akhirnya cerita tadi setelah datang ya kiainya yang dari menghadap presiden, gubernur, wah pakaiannya luar biasa. Akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Anu kiai, ini saya muridnya Kiai Fulan. Kirim salam sama kiai, minta doa. Sebenarnya enggak mantep, masa kiai saya kayak gitu minta doa sama orang yang kayak iya wes, bilang sama kiai kamu, sampai kapan kiai kamu itu hatinya selalu memandang dunia. Loh, kaget. Padahal kiai saya itu setiap hari cari ikan ke sungai, cari ikan ke laut, sangat murni. Beliau ini rumahnya mewah kayak gini, pakaiannya mewah, ada penjaganya, ada satpamnya. Ya, setiap hari sering keruntang-runtung sama pejabat. Kok bilang begitu? Wah, ini muskil. Akhirnya kembali ke gurunya bilang. Gimana? Sudah ketemu? Sudah, Kiai. Gimana? Iya, didoakan. Cuma bilang gini, Kiai. Bilang sama Kiai kamu, sampai kapan Kiai kamu itu hatinya selalu mengingat dunia? Nangis Kiai. Ya Allah, ya Allah, betul. Karena aku setiap dapat ikan dari sungai, itu selalu, oh ini untuk saya sisihkan untuk ini untuk saya, ini untuk ini. Kan baik itu. Tapi masuk dia itu, beliau itu meskipun setiap hari, mungkin seminggu sekali runtang-runtung sama pejabat, rumahnya mewah, mobilnya mewah, semuanya tidak ada di hatinya, nggak masuk di dalam ya apa itu? Artinya zuhud itu kita tidak bisa memandangnya, ya, tidak bisa dilihat dohir. Ya mungkin tanda tanya kita, tapi kalau inilah, karena zuhud itu ya ini bukan menghamburkan dunia, karena memang dia mempunyai watak yang loman, yang dermawan, atau dia dengan tujuan agar mendapat pengaruh yang besar. Ya. Terus juga ala sabilit toma, ya, dia itu memang hartanya ini dikasihkan yang kasih, tapi dia toma, ada kemauan di balik itu, ada udang di balik rempeh ya. Ini mau pilihan ini ya. Loman ini. Ya. Siapa itu? Ya ini berapa? Kasih 20. Saya 50. Oh 50. Saya serah. Nah. Ya. 200 juta semalam habis. Ternyata ada gambarnya. Ini pilih nomor 3. Yang pakai peci hitam. Ya. Jadi masyarakat ini sebenarnya harus pintar, harus pandai. Ya ulama ada yang mengatakan, kebanyakan mengatakan haram menerima uang-uang dari orang nyalon-nyalon gini. Tapi ada bagian ulama waktu saya basul masail itu akhirnya wis saken wis iki digolekno sing yang membolehkan. Asal ndak ditakyin. Ini kamu tak kasih uang ya, tapi coblos loh ini ya. Oleh ngono aja gelem wis. Ya. Tapi nyindir-nyindir tok, ini bisa kasih uang. Ya, doakan. Oh ya tak doakan. Doakan. Nyoblos ndak apa jaringku. Teko mana ya njaluk dongakno. Iya tak dongakno. Ya, karo ndonga ae. Inilah ya. Jadi salah kita sendiri. Karena kita itu selalu memilih orang yang banyak uang. Niscaya yang terpilih orang yang akan mencari uang. Karena apa? Sekali lagi Syekh Abdullah Wasya'roni dalam kitab Tambihul Mughtarin dijelaskan bahwa ya pemimpin itu adalah bayangan daripada masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu pertama sudah yang dicari itu uang, nanti itu pasti yang terpilih orang yang suka mencari uang. Itu salahnya masyarakat sendiri. Ya.
Makanya ulama itu betul jangan terlalu pemimpin itu dihina terlalu. Didik masyarakat ini untuk tidak memilih mereka melalui uang. Ya. Ya, sulit kan kita kalau makanya saya tidak pernah itu mau ya dari partai-partai buat kumpulan di rumah saya bilang waduh wis sudah saya ini nggak punya masa sudah tidak usah wis nggak usah masa saya nanti tidak dapat tidak sedikit-sedikit tidak apa-apa ya saya tidak pernah mau itu ya bukan karena saya warok ya bukan ya bukan karena begitu karena saya memang tidak punya masa ya itulah jadi karena apa yang demikian ini ya orang menginfakkan hartanya karena dia memang wataknya dermawan atau dengan tujuan agar mendapat pengaruh ada tujuan ada kemauan seperti orang punya sarang burung ya hasilnya berkilo-kilo pasti kalau sudah panen tetangga sekitarnya itu kan hasil adat pantes-pantesannya ada ya biar aman nanti nggak dicuri nih kan gitu ya ini berarti bukan zuhud tapi bukan berarti kita kalau dikasih tidak mau ya itu urusannya dia sendiri ini untuk kita loh ya untuk kita jadi kita kalau ngasih kalau ada yang semacam itu ya bukan karena keluar dari kezuhudan kita ya makanya Ki As'ad bagus itu Masya Allah ya saya diceritai Kiai Salahuddin Azmi putranya Kiai Mujibur Ridwan yang beliau itu dalam 20 tahun selalu mengikuti sering sekali mengikuti abahnya Kiai Mujib yang sering mendampingi Kiai As'ad Samsul Arifin gitu pun itu zuhudnya Kiai As'ad Masya Allah beliau bilang sama saya beliau sering diajak nginep di rumahnya Ki As'ad. Ya. Rumahnya Ki As'ad itu tidak ada keramiknya. Padahal Masya Allah tamunya itu luar biasa. Nggak ada kasurnya. Namanya tikus itu kalau malam Masya Allah balapan. Sampai tempat meja makannya Ki As'ad itu dikasih kerobong itu didobel berapa karena banyak sampai Kiai Salahuddin berkata sama saya kulon ini menawi dijak nyipeng teng dalem As'ad saya ini kalau dijak nginap di rumahnya Ki As'ad sama Abah nggak bisa tidur nyamuknya banyak sekali ya nyamuknya apa beliau banyak sekali ditawari mobil-mobil. Gak diterima. Sampai ada kiai bilang, andai kan Kiai As'ad itu mau menerima pemberian orang mobil itu alun-alun Situbondo itu buat buat garasinya mobilnya Kiai As'ad gak cukup. Dan beliau itu memang zuhud dan sudah tahu betul karena beliau wali kutub ya kalau wali Jawa orang-orang Jawa itu nggak ada yang bilang wali kutub itu saya punya teman ya bangsanya bin Syah Abu Bakar kalau tidak salah itu waktu mondok di Tarim menemukan kitab namanya Al-Aqtab Al-Muhammadiyah kitab Al-Aqtab Al-Muhammadi tentang wali-wali kutub beliau tidak sama saya. Saya kaget waktu itu. Kenapa ya? Karena di Indonesia ternyata banyak wali kutub. Selain daripada habaib, itu dimasuk di situ diceritakan Ki Soleh Darat. Itu wali kutub. Syekhona Khalil Bangkalan. Ki Hasan Genggong. Itu beliau yang ingat tiga ini. Tapi kok aneh, jarang. Hampir tidak ada orang yang mengatakan itu wali kutub.
ada apa? Biar saya aja yang mengatakan itu wali kutub. Itu kitabnya di Hadramut beredar, Al-Aqtab Al-Muhammadi. Ini sumbernya eksternal, bukan internal. Sumbernya bener tak eksternal? Nggak keliru aku. Dari orang luar. Lagi As'ad ini kan sudah pernah saya cerita tentang kekutuban.